Oke. Dari PJB dulu aja ya, yang gampang. Sip. Nah, ini sebenarnya kalau ngomongin yang PJB di anak, itu lebih ngafalin si keyword-keywordnya aja sih, nggak usah diafalin sampai patfisnya banget. Nah, ini penyakit-penyakitnya, mulai dari tetralogy of Fallot, terus transient arteri besar, terus atresia tricuspid, ASD, VSD, stenosis aorta, PDA, sama coartatio aorta. Ya, dan ini si PJB, etiologinya paling seringnya karena penyakit ibu, rubella, obat-obatan selama hamil, sinar X kehamilan trimester pertama, ataupun genetik dan sindrom tertentu ya. Nah, ini yang penting yang harus teman-teman hafal. Jadi harus dibagi dulu sesuai apakah si bayi itu saat lahir langsung biru ataupun enggak, terus tiba-tiba nanti dianya jadi biru. Nah, itu juga bisa ya. Nah, ini kalau misalnya dilihat dari lahir nanti akan dibagi jadi dua, ada yang cyanotic sama asianotic. Yang cyanotic itu 3T. Jadi tetralogy of Fallot, transient arteri besar sama tricuspid atresia. Jadi yang TTT. Terus untuk yang asianotiknya dia ASD, VSD, stenosis aorta, PDA sama coartatio aorta. Nanti bikin aja sih catatan buat keywordnya aja. Oke, ini dari yang pertama dulu ya, yang paling sering muncul di soal UKM PPD itu tetralogy of Fallot ya. Nah, ini dia ada 4 ciri khas yang akan muncul ya. Ini kita hafalin aja sih papah ya. Jadi P yang pertama itu untuk pulmonary stenosis, yang harus dihafalinnya adalah si P-nya ya, karena yang suka muncul di soal itu dia misalnya ada stenosis, tapi pilihannya ada stenosis pulmonel sama ada stenosis aorta. Nah, biar nggak bingung kalau misalnya nggak ada waktu buat ngafalin si patfisnya lagi. Nah, ya udah kita hafalinnya aja si papah itu ya. Jadi P yang pertamanya untuk pulmonary stenosis. Terus jadi dia menyempit ya. Terus ntar aku pakai ini dulu. Ada ya. Nah, ini pulmonary stenosis. Terus yang keduanya, P yang kedua itu adalah PSD. Jadi rada-rada Sunda sedikit ya. Itu untuk VSD yang besar ya. Jadi si P yang keduanya untuk PSD. Terus A-nya itu untuk yang overriding aorta. Jadi aortanya yang kita hafalinnya, H-nya baru yang hipertrofi ventrikel kanan. Jadi 4 yang tadi. P pertama pulmonary stenosis, P yang kedua untuk PSD besar, A-nya aorta overriding, yang terakhir hipertrofi ventrikel kanan. Ya. Oke, itu untuk singkatannya. Terus manifestasi klinisnya ini ada dyspnea on exertion, ada spells juga. Biasanya nanti si anak yang paling sering muncul di soal itu dia akan setelah aktivitas atau lari atau dia jalan, nanti dia akan jongkok. Nah itu dia masuknya salah satu gejala dari si TOF. Terus sisanya, nah ini ya ada cyanosis terutama di sekitar bibir-bibir dan ujung-ujung jari. Terus ada clubbing finger juga ya. Nantinya bisa mengarah ke failure to thrive juga. Oke. Nah, ini untuk penunjangnya yang sering muncul juga. Selain dari EKG, dia ada hipertrofi ventrikel kanan. Dari foto toraksnya itu yang khas. Jadi dia akan ada gambaran boot shape atau seperti sepatu boots. Gitu ya. Terus di echo ini memang jarang muncul. Oke, ini untuk yang transient arteri besar atau transposisi arteri besar. Berarti dia keluar ya, bertukar. Ketidaksesuaian dari si atrioventrikular. Aorta malah keluar dari ventrikel kanan, arteri pulmonal dari ventrikel kiri. Jadi kebalik. Makanya dia masuknya ke PJB yang cyanotic karena efeknya si darahnya pun fungsinya bertukar ya, jadinya nggak efektif. Oke, cyanosis berat beberapa jam saat lahir. Jadi nanti si anaknya pun ini biasanya untuk prognosisnya pun pasti jelek gitu ya. Nah, ini yang suka muncul di soal. Jadi selain si cyanosis berat atau cyanotik, nah nanti di foto toraksnya ini yang khasnya si jantung akan berbentuk seperti telur dengan mediastinum yang sempit atau X on string. Oke, gambar yang ada ya. Jadi dia bakal bulat aja kayak telur gitu di tengah-tengahnya. Jadi jantung kalau yang TOF itu dia kayak boots, dia kayak sepatu boots si Dora ya. Ingatnya
kurang lebih kayak gitu si bentuk sepatu bootsnya. Terus kalau untuk yang si transient atau transposisi arteri besar, dia exon string, jadi di tengah-tengah. Oke, sekarang ada atresia tricuspid. Kalau misalnya untuk yang atresia tricuspid ini sebenarnya jarang ditanyain ya, karena nggak terlalu spesifik untuk si gejalanya. Manifestasinya dia cyanosis, kulit pucat, pasti selalu ya. Terus ada peningkatan JVP, hepatomegali. Nah, ini biasanya ada bising holosistoliknya, tapi sebenarnya si atresia tricuspid ini dia karena VSD-nya sih gitu. Jadi ini nggak terlalu spesifik. Kalau misalnya untuk yang atresia yang ASD ini dia paling seringnya penyebabnya atau daerah yang paling seringnya itu di foramen ovale ya, atau di ostium secundum ASD. Gitu. Jadi malah ada kelainan di antara atrium kanan dan atrium kiri. Oke. Ini sehingga nah ini yang si gejalanya asimptomatik biasanya. Terus, nah ini untuk pemeriksaan fisiknya, kalau misalnya untuk yang di ASD, nanti kita akan menemukan di wide split atau S2 split atau fixed split. Suka disebutin ini di soal macam-macam sih. Jadi S2-nya dia terbelah ya, atau lebar. Atau disebutnya si S2 fixed split. Biasanya disebutinnya kayak gitu. Oke, untuk yang VSD ya udah dia cuma ada bising holosistolik biasanya. Itu aja disebutinnya. Terus ya ini holosistolik ya. Terus kalau semakin kecil defek suara murmur otomatis makin keras ya. Oke, kalau yang PDA nanti dia khasnya ini akan ada continuous murmur ya. Mana nih? Continuous atau machine-like murmur di area subclavicular. Nah, ini ada yang disebut dengan Eisenmenger syndrome. Jadi sebenarnya bukan hanya dari yang PDA aja, bisa dari PJB yang asianotik lain. Jadi ketika kita di soalnya misalnya menyebutkan ke arah yang 3T tadi nggak mengarah ke arah 3T tadi yang TOF, transient arteri besar ataupun yang tricuspid atresia. Nah, itu berarti kan yang dia asianotik atau dulunya si pasiennya itu nggak pernah ada gejala tanpa kebiruan. Nah, tiba-tiba sekarang jadi biru gitu. Atau enggak dia ada kegagalan pertumbuhan atau failure to thrive-nya. Nah, berarti itu dia ada perubahan antara PJB asianotik menjadi cyanotik. Nah, itu disebut dengan Eisenmenger syndrome. Ini suka muncul di soal ya. Oke, nah satu lagi yang tadi ada di soal pretest, ini yang coarctatio aorta. Nah, dia karena ada penyempitan di aortanya. Nanti makanya efeknya ekstremitas yang atas untuk si alirannya atau denyutnya itu normal, yang bawahnya dia menyempit gitu ya. Atau lebih kecil. Jadi akan ada perbedaan antara tekanan darah atas dan bawah. Itu aja sih. Itu yang untuk keyword-keywordnya ya. Oke. Sip, ini ada checkpoint-nya. Boleh sama Nadia Eva dijawab. Seorang anak berusia 14 tahun datang diantar oleh ayahnya karena lemah. Anak kadang cepat capek saat bermain bola di lapangan bersama teman-temannya. Pada pemeriksaan fisik TD secara bersamaan, lengan dan tungkai didapatkan tekanan darah di lengan 130 sedangkan tekanan darah pada tungkai 110. Apakah kemungkinan kelainan jantung yang diderita oleh anak ini? Coarctatio aorta. Oke, coarctatio aorta ya. Kalau yang PDA Ria Nejade, khasnya apa ya PDA? Iya dok, kalau di di jantungnya ada machine-like murmur. Oke, udah itu aja khasnya ya, atau continuous murmur. Oke, satu lagi deh terakhir untuk Rose. Ini bukan Rose-nya Titanic kan? TOF itu dia 4 tandanya apa aja? Yang pertama pulmonary stenosis, kemudian VSD, kemudian ada overriding aorta, terus hypertrophy right ventricular. Oke, berarti kalau di pemeriksaan penunjangnya dari X-ray, biasanya kita nemuin apa kalau di TOF? Boot shape. Oke, sip. Jadi yang kita hafalinnya yang keywordnya aja kalau untuk PJB ya, nggak usah terlalu detail. Satu lagi,
sih udahlah, nggak usah ya. Oke, nah ini ya si Medopedianya. Nanti kan untuk rekamannya juga teman-teman di-share lagi, jadi bisa di-review lagi untuk materinya ya. Oke, yang 3 tadi itu untuk yang cyanotic, terus yang ASD dia sebenarnya nggak terlalu jelas. VSD dia holosystolic murmur, nanti kalau misalnya dia VSD-nya besar, nanti bisa jadi CHF. Stenosis aorta pun dia nggak terlalu. PDA itu yang continuous atau masih like murmur, koartasia itu yang jelas juga ya. Sip, kita lanjut untuk slide yang lain. Oke, ini dulu aja. Salah. Kita bahas dulu untuk yang croup sama bronchiolitis ya. Oke. Sip, ini untuk yang croup dan penyakit-penyakit lainnya. B, C, dan D ya. Untuk yang B, nah langkah selanjutnya adalah kombinasi 3 obat, yaitu artinya apa? Sebenarnya dia sudah mengalami serangan. Berarti udah pasti jawabannya tricuspid. Dalam 3 detik, ada berapa kali sih jantung itu berdetak? Ini adalah si segmen ST. AVF-nya ini gimana? Kalau dia AVF-nya R-nya lebih besar juga. Ada keluhan, misalnya efek sampingnya dia nggak kuat nahan atau neurotransmitter yang si serotonin itu. Cemasan penyakit itu atau illness anxiety disorder atau hipokondriasis. Otonom ya, termasuk di situ saraf yang mengendalikan, sama kayak yang buat medial, kebalikannya aja kesadaran mood sih, mood. Kalau misalkan matanya ini, kalau cekungnya sudah di bagian penyakit dalam.